prosperity gospel itu adalah benar, maka kita harus mengubah sejarah. Oke. Wah, nggak mungkin. Karena jemaat di awal mula gereja atau gereja mula-mula, mereka itu adalah orang-orang yang banyak sekali terdiri dari para janda dan orang-orang yang tersisih. Mereka itu orang-orang yang kehilangan harta benda. Mereka itu menyerahkan harta bendanya lalu kemudian dibagi-bagikan kepada jemaat. Mereka tuh orang-orang tertindas. Mereka tuh orang-orang yang gampang dipersekusi gitu. Oke, ini ada sebuah podcast yang cukup menarik, podcast anak muda, Brave Talk. Hostnya itu Aldo Manuel dan pembicaranya itu Pastor Andri Tunggal. Saya lihat ya, podcast ini suka mengkritisi pendeta dan ajaran karismatik. Ya, supaya kalian itu nggak monolog ya, nggak kesannya ngobrol sendiri. Saya sebagai jemaat karismatik mau menanggapi. Di sana Pastor Andri bilang bahwa kalau Injil kemakmuran itu benar, berarti sejarah itu harus dirubah. Saya bisa balik seperti ini ya. Kalau Injil kemakmuran itu salah, dan kalau apa yang Pastor katakan bahwa umat Tuhan itu harus miskin, menderita, dan dianiaya, maka sejarah yang lebih tua daripada sejarah yang Pastor ceritakan itu juga harus dirubah. Umat Tuhan pada zaman dahulu itu dikenal karena diberkati oleh Tuhan. Ayub, salah seorang yang terkaya di zamannya. Abraham diberkati Tuhan luar biasa sampai raja itu takut dan harus membuat perjanjian dengan dia. Ishak dikatakan ketika dia menabur, Allah membuat dia menjadi kaya, semakin kaya dan semakin kaya. Yakub disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Raja Daud, apalagi Salomo, itu orang yang terkaya yang pernah hidup. Yusuf, kekayaannya itu level dunia. Bangsa-bangsa itu harus mendapat belas kasihan makanan dari Yusuf. Umat Israel ketika dikatakan keluar dari Mesir, mereka diberi berkat, emas, perak, baju, semua yang berlimpah-limpah. Sampai Musa harus menyetop mereka ketika mereka memberi persembahan, harus menyetop karena terlalu banyak yang mereka berikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Juga kalau yang pastor katakan itu benar, janji berkat Allah pada Abraham, janji berkat di kitab ulangan untuk umat Israel, itu harus direvisi semua. Karena itu banyak berbicara tentang berkat materi. Diberkatilah engkau lumbungmu, diberkati engkau ladangmu, diberkati kambing domba ternakmu. Engkau akan memberi hutang dan tidak akan berhutang. Allah akan membuka ketika langit dan mencurahkan berkat atas tanahmu. Itu harus dihapus semua. Belum lagi kalau kita tarik pada visi awal penciptaan. Ketika menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan visi untuk memenuhi, menaklukkan, dan menguasai bumi. Berkuasa atas segala sumber daya bumi. Oke. Ayah di dunia saja, seorang bapak dunia saja, tidak mengingini anaknya hidup susah. Ya. Jika kalian punya anak, saya mau tanya, apakah kalian mengingini anak-anak kalian akan hidup miskin, susah, dan menderita, dianiaya? Coba itu direnungkan nih. Jika bapak di dunia saja tidak ingin, apalagi bapak yang ada di surga, pemilik alam semesta ini. Coba dipikir ya. Kalau Pastor Andri sudah punya jawaban, boleh stitch video ini.